Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya percaya saudara adalah umat Tuhan yang diberkati. Saudara istimewa, umat pilihan Tuhan, bangsa yang kudus, imamat rajani. Saya Pendeta Yohanes Prananda senang sekali menjumpai saudara dimanapun saudara berada yang mendengarkan program ini. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan satu tema, nama Tuhan menara yang kuat. Ia memelihara hidupmu. Saudara, nama Tuhan menara yang kuat. Kita ambil teksnya di dalam satu nas, yaitu Amsal 18 ayat 10. Dikatakan, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Saudara, saya akan bagikan sebuah prinsip mengenal dan percaya kepada Tuhan. Percaya kepada nama Tuhan. Nama Tuhan berbicara tentang kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Namanya adalah Yahweh. Namanya adalah Tuhan. Artinya Tuhan ada bersama kita sekarang ini. Pemakaian berbagai nama kalau dalam perjanjian lama itu mencerminkan campur tangan yang dinamis. Artinya Allah bertindak, artinya Allah menyelamatkan, artinya Allah ambil bagian dan dunia ini menjadi panggung kegiatan Allah. Dan artinya bahwa Allah selalu intervensi dalam kehidupan umatnya. Dan yang ketiga, saudara, nanti saya akan bagikan beberapa nama-nama Allah dan maknanya dan implikasinya dan implementasinya dalam hidup kita. Yang pertama, mengenal nama Allah, nama Tuhan berarti mengenal pribadi Tuhan. Yang kedua, kita mengenal karya Tuhan. Yang ketiga, kita mengenal nama-namanya secara pribadi. Saudara, yang pertama kata El. Apakah El? El artinya yang kuat. Allah itu kuat karena dia adalah penyebab pertama dari segala sesuatu. Dia adalah Allah yang maha tinggi, pencipta, pemilik langit dan bumi, dan segala isinya. Saudara, kita bersyukur, saudara, dengan kemajuan manusia di zaman sekarang. Kalau kita melihat dalam media sosial, YouTube misalnya, ada banyak sekali presentasi tentang kemajuan umat manusia dalam segala bidang. Dan kita sangat takjub dan heran akan karya yang dibuat oleh manusia. Tapi ketika kita menengok ke belakang, melihat identitas kita di dalam Tuhan, Dia adalah pencipta yang mengawali segala sesuatu, yang menjadi sumber keberadaan segala sesuatu, yang menopang segala sesuatu, maka kita bersyukur boleh mengenalnya. Dia adalah penyebab segala sesuatu. Dan kita pantas dan seharusnya untuk takjub kepada pencipta kita. Dia adalah Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Dia adalah El Olam, dia adalah Allah yang kekal. Allah yang kekal artinya dia praada, tapi dia juga hadir di dalam kekekalan. Artinya dia sudah ada di masa yang akan datang bersamaan. Karena bagi Tuhan tidak dibatasi oleh waktu. Kalau Tuhan menciptakan ruang dan waktu, space and time, dan manusia dalam ruang dan waktu, tapi Tuhan sendiri di luar ruang dan waktu. Artinya dia maha hadir, tapi dia juga kekal. Dan dia adalah Allah yang hidup. Setelah keluar dari Taman Eden, manusia mencari-cari tentang siapa Tuhan itu karena mereka sudah tersesat dan akhirnya menemukan Tuhan dalam patung-patung atau imagery yang lain, gambaran-gambaran yang lain, dan itu menyesatkan umat sampai hari ini. Dan mereka mengenal ribuan dewa atau ilah-ilah. Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang setia.
Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang melihat, El Ro'ah. Ra'a, dia melihat. Dan dia melihat hidup kita. Dia memperhatikan kita. Dia tidak pernah heran dengan apa yang terjadi dalam kehidupan dan kemajuan manusia. Karena dia ciptakan manusia menurut gambarnya dia. Dan manusia mampu menciptakan dengan inovatif dan kreatif. Dengan daya cipta yang luar biasa. Dia tidak pernah terkejut dengan buatan manusia. Karena manusia adalah buatannya Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Namanya adalah Eloah dan Elohim. Kalau kita berbicara mengenal pribadi Tuhan. Nama-nama Allah dalam bentuk tunggal yang lain. Dalam bahasa Ibrani adalah Eloah. Artinya dia adalah satu-satunya yang maha akbar. Maha besar. Nama ini dipakai 50 kali dalam perjanjian lama dan diturunkan dari akar kata Allah. Dipakai di kitab Ayub misalnya, dan Ayub saudara tahu itu dari tanah Arab saudara ya. Dan saudara kita melihat bahwa kata Allah itu secara literal berarti kata kerja itu berarti menyembah. To worship atau to adore. Memuja. Dengan nama ini maksudnya bahwa Allah memang satu-satunya Allah yang akbar itu yang kita sembah. Kita menyembah satu-satunya Allah yang tertinggi, yang paling besar. Tidak ada bandingannya, tidak ada tandingannya, yaitu Eloah. Saudara, sedangkan dalam bahasa Ibrani nama Allah adalah Elohim. Kata benda dalam bentuk jamak yang berarti maha kuasa. Dipakai sebagai, kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan Allah. Elohim. Eloah juga Allah. Kalau istilah yang lain Yahweh nanti saya jelaskan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu adalah Tuhan dalam huruf besar, saudara. Elohim saudara dipakai 2500 kali dalam Alkitab. Artinya lebih banyak daripada kata Eloah, hanya 50 kali. Saudara, itulah nama-nama Allah yang menunjuk kepada pribadi yang esa, yang tidak ada lainnya, tidak ada bandingannya. Karena nama-nama itu adalah hasil pewahyuan atau penyingkapan diri Allah sendiri kepada kita di dalam pengalaman hidup hamba-hambanya, orang-orang kudus di zaman dulu, nabi-nabi, dan kemudian tertulis dalam Alkitab kita. Jadi itu adalah nyata, bukan mitos atau dongeng atau sesuatu yang tidak sungguh-sungguh, tetapi nama itu adalah hasil pengenalan dia. Secara khusus nama Yahweh, saudara, yang dipakai sebanyak 6.000 kali dalam Alkitab kita perjanjian lama. Ini adalah nama pribadi Sang Ada, Dia yang tunggal, Yahweh Tuhan, dan Dia yang berada dalam 3 periode sekaligus. Allah pada masa lampau, Allah pada masa sekarang, dan Allah pada masa depan. Artinya Tuhan menyertai kita, menyertai umatnya di masa lampau, past, di masa kini, present, dan di masa depan, future. Dia selalu ada. He that always was, that always is, and that ever is to come. I am that I am who I am. Artinya dia Sang Ada. Dan kata ini saudara, paralel dengan kata Kyrios yang dikenakan pada Tuhan Yesus Kristus. Dalam seri 3 khotbah saya nanti akan jelaskan bahwa Yesus Kristus menggenapi seluruh penyataan Allah yang dalam perjanjian lama masih hanya dikenal oleh orang tertentu dan dalam perjanjian baru dikenal oleh banyak orang, karena Yahweh Tuhan Juru Selamat itu datang di tengah-tengah umat manusia dalam daging, dalam wujud manusia. Namanya adalah Tuhan Yesus
Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, namanya Yahweh. Dan kita kenal Tuhan Yesus Kristus. Ayeh, Asher, Ayeh, aku adalah aku. Saudara, kalau kita mengenal Yesus Kristus, maka kita mengenal Dia sebagai Yahweh Jireh. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mendapat kecukupan. Di dalam Yesus Kristus, kita mendapat kepuasan. Di dalam Yesus Kristus, tidak ada yang kurang. Di dalam Yesus Kristus, kita tidak khawatir, tidak cemas, tidak bimbang. Karena Tuhan menyediakan semua yang kita butuhkan. Kebutuhan jasmani, kebutuhan jiwani, terlebih kebutuhan rohani, yaitu keselamatan yang sejati, hidup yang sejati, ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam nama Yesus Kristus kita mengenal Dia sebagai Yahweh. Mekadeshim. Mekadeshim. Artinya, Mekadeshim. Artinya bahwa Dia adalah kebenaran. Shedek. Kebenaran kita. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus adalah yang membenarkan kita, mengampuni kita, menyucikan kita oleh darahnya. Hanya Dia saja yang menghapus dosa seluruh dunia. Yang percaya kepada Dia diselamatkan. Saudara, Dia juga adalah perisai kita. Yahweh Nisi. Perisai kita, panji keselamatan. Panjinya atasku adalah kasih-Nya. Kasih Kristus menyelubungi kita. Kasih Kristus melindungi kita. Kasih Kristus membentengi kita. Di dalam kasih-Nya kita aman. Karena Dia adalah panji kita. Dan kita mengenal dalam Tuhan Yesus Kristus, Dia juga adalah Yahweh Rapha. Tuhan yang menyembuhkan. Yesus memikul kelemahan kita dan segala penyakit kita. Haleluya. Dia menanggung di dalam tubuhnya segala kutuk yang membuat kita sakit. Haleluya. Dan oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Puji Tuhan. Namanya adalah Yahweh Rapha. Tuhan yang menyembuhkan. Puji Tuhan. Saudara, Dia juga adalah Tuhan yang melindungi kita. Dia adalah panglima besar. Dia adalah Tuhan yang maha hebat, yang menjadi pelindung umat Tuhan. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Yahweh Sebaot, Tuhan bala tentara. Artinya Tuhan yang memimpin dalam peperangan. Di zaman akhir, saudara, Dia akan menghabisi musuh-musuhnya. Roh-roh jahat dan setan-setan dan iblis dikalahkan, dibinasakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Itulah musuh kita. Musuh manusia yang menjajah manusia. Musuh manusia yang membelenggu manusia. Musuh manusia yang membuat manusia tetap dalam dosanya. Yaitu iblis dan antek-anteknya itu. Roh-roh jahat yang mengikutinya itu. Dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemenangan kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia datang melalui kematiannya di atas kayu salib. Dia membayar lunas dosa kita. Tetapi juga Dia mati dan bangkit. Artinya apa? Hutang kita lunas dibayar. Dan Dia memberikan kemenangan kepada kita yang percaya. Dia sudah menawan musuh-musuhnya. Sudah menghancurkan benteng-benteng musuh. Dan Dia menerima kemenangan. Mengambil kemenangan dalam kebangkitannya. Dan Dia berkuasa atas raja-raja di bumi. Dia adalah raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Dia lebih tinggi daripada siapapun. Karena Dia ada duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa yang di surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, El Gibor. Dia adalah ahli strategi untuk memenangkan peperangan rohani. Dia adalah ahli strategi untuk memenangkan kemenangan dan kemenangan dalam hidup kita. Supaya kita
menjadi sama seperti Kaleb, di dalam Yesus seperti Yosua, lebih daripada penakluk. Haleluya, karena Tuhan adalah pemimpin kita. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, namanya juga adalah Yahweh Shalom, Shar Shalom, the Prince of Peace, artinya Tuhan sumber damai. Di dalam dunia yang penuh dengan kacau balau, tidak aman, tidak tentram, penuh dengan permasalahan, pergumulan, pertikaian, dan kekurangan dan pergumulan. Ada banyak sekali saudara, orang yang dipikir, oh ini orangnya baik, ternyata dia orang yang jahat saudara. Oh kelihatannya dia baik, oh bicaranya sangat pintar, ternyata dia sudah ditangkap oleh KPK saudara. Kita menjadi sangat cemas saudara dalam dunia ini karena sedikit orang yang bisa kita percaya. Kita berdoa dan mengucapkan terima kasih ya untuk kepemimpinan Presiden Jokowi Ma'ruf Amin selama 10 tahun, dan berterima kasih dan menyambut kepemimpinan Presiden Prabowo Gibran untuk 5 tahun ke depan. Tapi kita berdoa supaya sungguh-sungguh para pemimpin kita, mereka benar-benar membawa ketentraman, kedamaian, kemakmuran, keadilan dalam dunia ini, di dalam kehidupan kita di Indonesia. Tetapi saudara, kita tidak bisa berharap terlalu banyak kepada pemerintah. Kita juga harus berdoa sebagai umat percaya supaya damai datang di Indonesia, supaya keadilan datang di Indonesia, supaya kebenaran datang di Indonesia, yaitu kehadiran Tuhan Yesus di Indonesia sebagai Yahweh Shalom. Dialah Yehova Sama, Tuhan ada di Indonesia. Tuhan menjawab orang-orang di Indonesia. Dialah Yahweh Sidkenu, Tuhan menjadi kebenaran, keselamatan bagi bangsa Indonesia. Namanya Yahweh, artinya Tuhan tidak berubah. Tuhan yang swada dan senantiasa hadir. Dan Tuhan yang saya perkenalkan kepada saudara, yaitu Tuhan Yesus Kristus, itulah Tuhan yang memelihara jiwamu, Tuhan yang memelihara hidupmu, Bapa yang menjawab doamu, dan Dia akan menjawab doamu ketika engkau menaikkan syukur dan doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia masih melakukan mukjizat. 2 ikan, 5 ketol roti, melimpah-limpah, menjadi bertambah banyak. Dan saudara tahu, Tuhan Yesus senang sekali dengan ikan bakar dan roti bakar, saudara. Karena itu Dia membuat banyak supaya manusia menjadi kenyang. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia memelihara hidupmu. Dia memberi sarapan kepadamu. Dia memberi makan siang kepadamu. Dia memberi engkau makan malam. Bahkan ada orang yang setelah makan malam masih ada makan lagi. Berkat Tuhan berlimpah-limpah. Tapi saudara ingat, ketika saudara sudah diberkati oleh Tuhan, sudah merasakan pemeliharaan Tuhan, sudah mengenal Tuhan, masih ada banyak orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Saudara ambil bagian. Saya bersaksi bahwa Tuhan yang saya kenal dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang benar. Saya bersaksi bahwa Tuhan yang saya kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah juru selamat, pemelihara hidupku. Saya bersaksi bahwa Tuhan yang saya kenal dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang tidak meninggalkan saya. Bahkan ketika saya sakit, saya disembuhkan. Ketika saya kekurangan, saya dicukupi, dilimpahkan. Saudara bersaksi melalui hidup saudara, melalui kehadiran saudara, melalui perkataan saudara, melalui perbuatan saudara, dan melalui doa saudara. Saudara doakan orang-orang di sekitarmu. Jangan menunggu pendeta. Doakan siapa yang saudara bisa doakan. Tumpangkan tangan. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, tumpangkan tangan. Orang yang kekurangan menjadi berlimpah-limpah. Saya pernah mendoakan orang kekurangan berlimpah-limpah. Saudara tidak punya rumah, jadi punya rumah. Dan saya berdoa saudara diberkati oleh Tuhan. Dan saudara menjadi berkat. Saya percaya saudara yang sudah dipelihara Tuhan, saudara juga memiliki roh yang memelihara orang-orang lain. Dan saudara memiliki roh yang menopang pekerjaan Tuhan. Janganlah saudara menunggu sampai tahun depan. Akhir tahun ini
saudara menjadi penyumbang bagi pekerjaan Allah yang besar. Saudara, ada seorang yang menyumbang pekerjaan Allah yang besar dan dia disembuhkan dari sakitnya. Semakin dia rela memberi, saudara, sakitnya yang parah itu semakin sembuh dan dia diberi umur 30 tahun lagi karena dia sudah melakukan kebenaran. Ketika kita mengenal Yahweh Sedek, Tuhan kebenaran, dan kita melakukan kebenaran, maka kebenaran itu akan membebaskan saudara dari segala belenggu, termasuk sakit penyakit yang menaun. Percayalah kepada Tuhan, sebab Dia sungguh ada dan Dia menjamah saudara saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.